Hello guys, welcome back to my channel, Techin Boy. Selamat datang di konten sharing. Gak kerasa ya, sekarang kita udah ada di penghujung 2024. Kebetulan aku sekarang lagi cukup senggang gitu ya, lagi di Malaysia. Dan aku mau bikin video sharing terkait dengan refleksi-refleksi yang aku sudah alami selama 1 tahun kebelakang ini. Mungkin buat teman-teman yang udah subscribe aku dari aku masih kuliah, tahu bahwa setiap akhir semester biasanya aku bikin video refleksi gitu, apa saja yang aku pelajari selama 1 semester belakang gitu. Nah sekarang berhubung aku udah kerja, ya masih bisa lah ya buat sharing-sharing terkait dengan apa aja yang aku alami dan yang aku bisa pelajari dari 1 tahun belakang. Nah bagiku 2024 ini spesial sekali ya, karena kan artinya aku udah 1,5 tahun lah ya, kurang lebih untuk bekerja secara full time. Sebagai seorang yang tadinya fresh graduate terus mengalami kerja full time pertama kali, pastinya ini menjadi satu hal yang spesial dan juga berkesan. Nah inilah yang aku mau sharing ke teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini dia 3 refleksi tahun 2024 edisi tahun pertama masuk kerja. Pertama, atmosfer yang berbeda dengan dunia perkuliahan. Menurutku loncatan fase yang paling jauh dan yang paling beda adalah sewaktu dari masa perkuliahan ke masa bekerja gitu ya. Jauh lebih besar daripada loncatan waktu dari SMA ke kuliah gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan dari SMA ke kuliah, ya sebenarnya statusnya sama-sama belajar gitu ya, walaupun waktu kuliah disebutnya mahasiswa gitu. Nah tapi kalau misalkan dari kuliah ke bekerja itu 180 derajat berbeda gitu kan. Walaupun pas kerja kita masih belajar dan akan terus belajar sepanjang hayat, tapi bukan lagi sebagai suatu kewajiban yang harus dipaksakan gitu. Kalau misalkan waktu kuliah atau waktu sekolah gitu, belajar itu kan sebagai suatu kewajiban bisa dibilang ya, untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan ilmu dan lain-lain lah. Gitu. Nah tapi kalau misalkan dalam dunia pekerjaan ya, kita belajar ya karena sebagai sebuah kesadaran gitu, bahwa ya kita membutuhkan ini untuk masa depan kita, untuk mengembangkan diri kita gitu. Jadi lebih sifatnya tidak dipaksakan gitu. Dan belajar bukan menjadi suatu hal yang diwajibkan gitu, yang ada parameter penilaiannya gitu. Harus belajar berapa jam sehari dan lain-lain gitu. Nah, bagiku sendiri dari segi pembelajaran yang paling membedakan itu adalah waktu kita kerja, pembelajaran itu bukan lagi classroom gitu ya sifatnya. Ada seseorang yang menjelaskan, ada seseorang yang benar-benar membimbing, mendirect gitu. Sedangkan kita hanya menerima informasi saja. Lebih banyaknya sebenarnya lebih ke arah kita terjun langsung ke project, langsung terjun ke hal-hal yang sifatnya praktis, dan kita belajar dari yang kita alami sendiri. Gitu. Nah, perbedaan inilah yang aku mau highlight gitu ya di refleksi pertama. Gitu. Waktu kuliah mungkin kita akan lebih terbiasa ya, karena mungkin sudah sejak kecil untuk belajar itu ya disuapi gitu. Ya sudah dikasih tahu sama dosen A ya kita terima. Kemudian bagaimana cara alur mengajarnya, alur memahaminya ya kita terima saja dari dosen gitu ya. Kita hanya menerima informasi gitu. Nah, tapi kita perlu menanamkan suatu habit gitu untuk belajar secara mandiri. Belajar apapun itu ya, nggak harus yang hal-hal yang teknikal, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menimbulkan suatu kesadaran dalam diri kita sendiri untuk mau belajar secara mandiri gitu ya, tanpa kita harus di guide atau kita dipaksakan oleh orang lain gitu. Menurut aku itu habit yang bagus sekali untuk dibawa ke dunia kerja. Kedua, menghadapi ketidakpastian. Nah sebenarnya ini bergantung ya dari company apa yang kita ikuti, kemudian role apa yang kita ambil. Tapi menurutku untuk role yang paling monoton sekalipun pasti ada ketidakpastiannya. Sesederhananya adalah apakah company ini akan sustain, role-nya akan sustain, apakah posisi sang karyawan ini dalam suatu perusahaan itu akan tetap bertahan gitu ya, akan tetap diperlukan role-nya. Nah itu adalah ketidakpastian yang paling dasar lah seharusnya yang dimiliki oleh setiap karyawan. Nah, hal ini ditambah lagi dengan bidang industrinya. Kalau misalkan rekan-rekan sekalian bekerja di bidang misalkan consulting, service, kemudian
di third party, vendor, licensor gitu ya. Nah, level ketidakpastian ini akan pasti naik gitu. Hal yang dikerjakan untuk setiap minggunya, hal apa yang akan dikerjakan minggu depan, request dan kelakuan dari klien yang nggak bisa diprediksi, dan bisa jadi tiba-tiba ada dinas mendadak gitu ya, baru dikasih tahu H-3, terus bisa juga keluar kota selama sebulan gitu ya, aku pernah ngerasain. Terus ya banyak hal ya yang nggak pasti gitu. Jadi aku sendiri sekarang masih berusaha untuk belajar ya, bagaimana bisa menghadapi ketidakpastian ini dan bagaimana bisa ya agile gitu terhadap perubahan-perubahan yang ada gitu. Bagaimana caranya kita bisa legowo, ya, bagaimana kita bisa menerima bahwa saat plan kita ini nggak berhasil, ya kita harus cari cara lain, cari jalan lain gitu ya. Nggak bisa selalu yang kita mau itu terwujud gitu ya. Dan itu menurutku berasa banget di pekerjaan, terutama kalau misalkan kita bekerja di bidang-bidang yang tadi aku udah sebutin gitu. Nah, dengan adanya ketidakpastian ini, sebenarnya ada poin positifnya juga ya. Karena kita belajar untuk berserah pada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga yang kedua ya tadi belajar untuk agile ya terhadap perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Karena ya dunia ini dinamis. Ketiga dan yang terakhir, sebagai seorang yang fresh graduate, kita akan menjadi anggota termuda dari suatu company gitu ya. Nah, jadi anggota termuda ini menurutku adalah suatu tantangan dan juga kesempatan atau peluang secara bersamaan. Nah, apa tantangannya? Ya, tantangannya sebagai anggota termuda bisa jadi ada orang yang lebih senior, dia merasa lebih banyak pengalaman, lebih banyak jam terbang, ya sehingga menganggap bahwa anak fresh graduate ini nggak bisa apa-apa lah gitu ya, sehingga suaranya nggak didengar, kemudian sangat menggurui gitu ya. Nah, itulah yang mungkin saja bisa terjadi. Atau bisa juga dari segi fresh graduate-nya itu ya, dari POV-nya fresh graduate, bahwa mereka menganggap diri mereka ini rendah gitu. Oh, saya mah baru masuk, gak ngerti apa-apa, kalahlah sama yang udah lama gitu ya. Rasanya left out gitu, yang lain udah bisa, yang lain udah ngerti, kitanya masih pelanga-pelongo gitu ya. Nah, mungkin ini tantangan yang teman-teman juga hadapi ya sebagai seorang fresh graduate yang baru masuk ke industri gitu. Nah, bagiku sendiri, selain menjadi suatu tantangan, justru tantangan ini bisa kita jadikan sebagai suatu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ya, kesempatan bagi kita untuk berguru, untuk bertanya sebanyak mungkin ke orang-orang yang sudah senior atau yang lebih dulu berada di company tersebut. Ya. Nah, sebagai orang yang termuda, tentunya kita akan sangat dimaklumi untuk banyak bertanya dan juga banyak minta diajarin gitu. Karena ya kita baru masuk gitu. Tidak bisa di-expect untuk bisa langsung jago. Beda halnya dengan rekrutmen untuk experience position gitu. Nah, jadi di momen fresh graduate ini kita harus pakai baik-baik supaya jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa tapi diem aja. Nanti pas udah masuk ke tahap 1 tahun 2 tahun kerja, barulah kita banyak tanya gitu ya. Dan orang akan bingung gitu lah. Lu kan udah 1 tahun kerja di sini, 2 tahun kerja di sini, kok masih belum tahu? Nah, lebih gak enak kan. Jadi lebih baik kalau kita nggak tahu langsung dari awal waktu kita masuk, pas kita masih fresh-freshnya ini, banyaklah tanya gitu ya. Nah, sifat proaktif ini menurutku penting sekali ya, selain untuk pembelajaran ya untuk diri sendiri, tapi juga dalam hal networking gitu ya dengan teman sekantor. Oke, jadi itu dia 3 refleksiku di tahun 2024. Akhir kata aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin aku sampai akhir tahun 2024 ini. Kalau misalkan ada saran konten ataupun masukan untuk channel ini, bisa banget buat drop di kolom komentar ataupun kontak aku ya kalau yang punya kontaknya. Oke, sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya di tahun depan. Bye-bye.